dan kedua mempelai Ananda Erli Prasetya Putra dan Ananda Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ini artinya kunci surga Pak ya. Yang megang kuncinya siapa aja Pak? Erli ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita pada hari berkumpul di tempat yang mulia ini. Sudah kita saksikan tadi janji sakral yang diucapkan oleh Ananda Erli kepada Ananda Miftahul Jannah. Semoga akad ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dan menjadikan mereka berdua menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini sebenarnya ngulang ini Pak. Ngulang yang tadi. Mungkin ini ada adat yang berbeda di tempat kami Pak ya. Kalau ada tempat kami itu, kalau sudah ada khutbah nikah, tidak ada tausiah nikah. Tempat kami ini Pak ya, di Lampung, itu yang sering begitu. Jadi langsung aja itu KUA, kemudian menikahkan berdua langsung. Setelah itu selesai acara, usah nikah. Tapi ini kami ada berbeda tadi. Kami pikir tadi udah berakhir itu Pak. Rupanya masih ada acara lanjutan. Rupanya ini adat mungkin dari orang-orang Bengkulu yang ada di sini mungkin Pak. Ya, ada dari orang Bengkulu. Maka mungkin ceramahnya muter lagi nih Pak. Ceramahnya muter lagi nanti insya Allah. Cuman ada penjelasan yang lebih jabar lagi insya Allah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, yang pertama tadi saya sampaikan di ketika akad nikah tadi adalah menikah tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat selain itu. Tidak ada niat selain itu. Dan insya Allah juga Ananda Erli ini memilih calon yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Kalau kata syarat Islam ini, nikah itu kan melihat dari hartanya. Pilih hartanya Pak. Kemudian pilihlah cantiknya. Ketiga, pilihlah nasabnya. Keempat, pilihlah agamanya. Fadfar bidatid din. Pilihlah agamanya, kamu akan beruntung. Pak, kalau misalkan kita milih cantik, yang namanya cantik itu pasti akan hilang. Betul nggak Pak? Di sini ada yang umur 70-80 tahun nggak Pak? Coba lihat istrinya sekarang. Lihat istrinya. Oh enggak Ustaz, saya nikah saya umur 40 tahun, istri saya umur 18 tahun. Masih kelihatan agak cantik gitu kan? Itu akan hilang Pak cantik. Terus nasab. Nasab tidak menjamin. Ada anak itu durhaka pada orang tuanya, padahal orang tuanya seorang alim ulama, seorang nabi. Nabi Nuh alaihissalam punya anak siapa? Kankan. Untuk nasab tak menjamin juga Pak. Lalu kemudian untuk harta. Harta ini Pak, saya kasih tahu. Usamah bin Zaid itu menikah dengan Zainab binti Jahsy Pak. Zainab ini itu orang bangsawan. Sedangkan Zaid bin Harithah ini adalah mantan budak dari baginda Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi anak. Dinikahkan mereka berdua ini. Zainab binti Jahsy ini Pak, itu anak bangsawan. Jadi pas ketika menikah adalah perseteruan di antaranya. Keluarlah perkataan dari sahabiah ini kepada Zaid bin Harithah. Kalau bahasa kita, kamu ini nikah cuman bawa baju doang. Itu aja yang kamu bawa. Sakit hati Zaid bin Harithah ini Pak. Ngadu ke Nabi. Sampai 3 kali beliau ngadu, baru Nabi mengatakan kepada Zaid, kalau kamu ceraikan silahkan ceraikan. Ini masalah harta Pak, maksud saya. Harta bisa membuat kemudian membolak-balikan, bisa hilang. Tapi kalau kita pilih agamanya, pilih dinnya, fadfar bidzati din, maka itu akan menjadikan kita beruntung dan kita akan mendapatkan keempat-empatnya. Kalau cantik luar, nggak cantik akhlak, kira-kira enak nggak kita dimilihannya Pak?
Istri Pak cantik misalkan, istri cantik, kita pulang kerja, dek buatin kopi. Apa kata istrinya? Kopak kopi, kopak kopi. Istrinya cantik Pak, tapi agamanya tidak cantik, akhlaknya tidak cantik. Sehingganya apa? Ketika dia menikah, dek buatin kopi, kopak kopi, gula tuh habis nggak dibeli sama kamu katanya. Nah. Pak. Kemudian yang kedua, Ananda Erli, ini mana orangnya Pak? Lagi sih berdiri dia pulang, lagi salin. Dengar nggak ini masalah tausiah ini ke mereka berdua ini cuma nggak ada. Kemudian yang kedua, terkait menjadi seorang pemimpin itu dituliskan oleh Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Ini Pak lanjutannya dari ayat yang selanjutnya itu, perempuan itu yang diinginkan adalah wasolihatu qanitat. Jadi Ananda Erli tugasnya adalah menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi kalau hanya memimpin tentang masalah dunia, memberikan nafkah dan lain sebagainya, namun tidak memimpin secara keakhiratannya, contohnya seorang pemimpin Pak, kalau misalkan dia menjadi seorang suami, yang pertama kali dia pegang harus kerjakan sholat 5 waktu di masjid. Karena saya dengar syarat kemarin, apa yang ditanya ini sama calon mertua, kamu sholat gak di masjid berjamaah? Iya, sholat di masjid berjamaah. Pak, yang ditanya itu sama bapak mertua, betul Pak ya? Karena mau mencarikan seorang pemimpin yang baik Pak. Sholat di masjid berjamaah? Iya Pak, saya sholat berjamaah di masjid. Itu yang ditanya oleh calon mertua. Ini saya melihat Pak dari percakapan ini bapaknya orang soleh saya bilang. Karena ada Pak calon mertua itu yang pertama kali ditanya apa? Kamu gaji sebulan berapa? Pendapatan kamu berapa sebulan? Kamu kerja di mana? Ada yang pertama kali ditanya oleh orang tua itu begitu Pak. Tapi ini Masya Allah yang ditanyakan, kamu sholat gak berjamaah di masjid? Sholat Pak. Ya sudah, kamu melamar cepetan. Langsung suruh melamar Pak. Dan dia langsung merespon Ananda Erli ini, wah kayaknya diterima nih, bismillah dikatakan. Melamar, alhamdulillah akhirnya sampai sekarang kita bisa melihat akadnya. Maka menjadi pemimpin di sini Pak, seorang pemimpin harus sholat berjamaah di masjid Pak. Kuncinya itu yang dipegang. Kuncinya yang dipegang. Kemudian yang kedua, untuk perempuan, wasolihatu qanitat. Salah satu ciri istri soleha itu Pak, taat pada suami. Kata Rasulullah SAW, "Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa ahsanat farjaha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti." Kata Rasulullah, kalau perempuan itu sholat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, silahkan kamu pilih dari pintu mana kamu mau masuk surga. Itu syaratnya untuk perempuan, tidak ada untuk laki-laki. Silahkan pilih pintu Pak. Sekarang seorang laki-laki mau masuk pintu surga yang namanya Jannatul Firdaus, itu harus apa Pak? Kalau laki-laki, syarat masuk Jannatul Firdaus, jannah tertinggi, pintu surganya, itu laki-laki harus apa? Hah? Pak, salah satu syaratnya itu, salah satunya itu agak berat. Jihad fisabilillah. Iya, megang pedang kadangan Pak. Ih, Jannatul Firdaus. Tapi untuk perempuan, pilih dari pintu mana yang mau kamu masuk surga. Dia bisa ambil dari pintu Jannatul Firdaus, tapi keempat ini tolong dikerjakan. Kata para ulama, dari keempat ini perempuan itu banyak gagal di poin yang keempat, taat pada suami. Taat pada suami.
ata'at zaujah. Yang tadi yang saya bilang tadi Pak, suruh buat kopi, kopi kata dia. Iya tadi Pak, dia buatin kopi, kopi. Itu dia ada tamu, kamu siapin sendiri lah. Maka kuncinya ananda miftahul jannah, taatlah pada suami. Selama suami berislam maka taatilah. Kata Rasulullah, kalaulah boleh seorang hamba sujud kepada seorang hamba, yang pertama kali aku perintahkan untuk sujud pada hamba itu adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Sujud kepada suaminya. Itu yang pertama kali diperintahkan. Seorang perempuan. Ibu-ibu perempuan kan? Insya Allah ibu-ibu di sini mah insya Allah taat sama suami. Ya Bu ya. Insya Allah taat pada suaminya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami tidak panjang-panjang insya Allah. Kami persingkat karena perjalanan kami nanti agak jauh ke Lampung Pak. Mohon maaf nanti agak kalau kami pendekkan. Dari yang terakhir ini Pak, kami harapkan nanti Ananda Erli ya, ketika kelak akan dia memiliki anak, pendidikan anak ini kan nanti salah satu dari pernikahan ini kan diinginkan adalah Pak. Maka tolong Ananda Erli nanti selama proses ini, proses untuk menghadirkan anak itu tolong dengan berdoa. Jangan sampai lupa untuk berdoa. Karena kalau lupa berdoa Pak, anak ini kelak bisa jadi anak yang menjadi anak yang nakal, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, setelah anak memiliki anak, tolong nanti anak yang dididik dengan baik, dengan tarbiyatul Islam, pendidikan Islam, disekolahkan yang benar. Karena ada Pak, ketika Umar bin Khattab ditanya, ya Amirul Mukminin, saya ini punya anak nakalnya minta ampun. Yaudah, anak kamu mana? Sini anaknya. Ditanya sama anaknya, kamu kenapa durhaka sama orang tua? Kata si anak, ya Amirul Mukminin, ada nggak istilah seorang ayah durhaka pada anaknya? Oh ada. Maksudnya, masalahnya begini. 3 poin mau saya sampaikan kepada Amirul Mukminin. Ayah saya ini, kenapa saya bisa begini nih? Ayah saya pertama tidak memilih calon ibu yang baik untuk saya. Tidak memilih calon ibu yang baik untuk saya. Makanya Pak, Bu, kalau pengen anak yang soleh, yang pertama kali kita pilih itu ya ibunya. Kalau ibunya solehah, insya Allah keturunannya menjadi soleh dan soleh. Itu pertama kali dibentuk. Makanya anak ini bilang, bapak saya itu nggak pilihin ibu saya baik untuk saya. Terus yang kedua, bapak saya ini nggak ngasih nama saya yang baik. Nanti Pak anaknya tolong dikasih nama anak yang baik. Ini bapak ngasih nama Miftahul Jannah. Bagus namanya. Nama saya dikasih Kumbang katanya. Dipanggil Kumbang. Ya sekarang Pak nama ada macam-macam. Bapak pernah tahu ada nama Saifoni. Tempat kami di Lampung ada Pak, namanya Bapak Saifoni. Ada lagi bapak itu yang namanya Dulkafirin. Iya. Kok bisa namanya Dulkafirin nih Pak? Orang kafir ini kan kafirin, Dulkafirin. Ada nama macam-macam Pak. Kasih nama yang baik sebagai doa. Terus yang ketiga, kata anak ini bilang kepada Amirul Mukminin, ya, orang tua saya tidak mendidik saya kepada kebaikan. Tidak mendidik saya tentang Al-Qur'an. Yang pada akhirnya saat ini saya seperti ini gitu. Ini laporan kepada anak ini, ngomong kepada Amirul Mukminin, dikatakan ada nggak orang tua yang durhaka kepada anak? Salah satu sifat durhaka kepada anaknya adalah tidak memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Tidak memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Tidak pula kemudian tidak memilih ibu yang baik untuk kedua anak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, nasihat ini ditujukan untuk saya pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, untuk sama-sama. Kalau saya mengingat Pak, dulu saya menikah tahun 2017.
Berarti sudah berapa tahun Pak menikah? 6 tahun Pak ya, 6 tahun menikah. Ananda Erli, karena pernikahan itu ibarat bahtera di atas laut. Seberapapun goncangannya, seberapapun kekuatan goncangan dari laut tersebut, tolong jangan lompat dari kapal. Tolong jangan lompat dari kapal. Karena namanya pernikahan itu pasti nanti ada goncangan. Gak mungkin Pak yang udah nikah ini lempeng-lempeng aja. Bapak yang nikah bertahun-tahun lempeng gak kira-kira Pak? Hah? Ada gak kira-kira bapak-bapak yang lempeng gitu aja? Gak ada. Orang ada artis kok Pak, ayem-ayem aja diberitain bagus, besoknya cerai. Ya, besoknya cerai. Maka sekuat apapun goncangnya, tolong jangan lompat ke laut. Masalahnya itu dimakan ikan hiu gitu. Jangan lompat ke laut. Udah bertahan aja di atas kapal. Bertahan di atas kapal. Karena kalau kita lompat ke laut, lompat ke air, akan makin panjang urusannya. Akan makin berat urusannya. Dia mau berenang ke ujung jauh katanya. Dia mau balik lagi, gak mau. Maka tetaplah di atas bahtera tersebut. Jangan sampai loncat. Maka insya Allah semoga kita doakan hubungan antara Ananda Erli dan Ananda Miftahul Jannah langgeng sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insya Allah. Mungkin Pak yang sedikit ini bisa memberikan satu pencerahan bagi kita semua, sehingganya kelak nanti keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Langsung kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ببركة هذا الاجتماع بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيد. يا ربنا لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بلطفك حفانا وبلطفك عمونا يا رب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أهل الجنة وعذنا من عذاب النار. اللهم ألف بينهما أخونا إرلي وأختنا مفتاح الجنة كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخرجت القبور. اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا علي وفاطمة الزهراء. اللهم ألف بينهما كما ألفت من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت تسمع كل دعاء. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saat ini kami menyaksikan akad yang sakral karenamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka berdua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah keluarga yang selalu cinta kepada Engkau ya Allah. Keluarga yang selalu menjaga sholatnya, keluarga yang menjaga selalu puasanya ya Allah, dan keluarga yang selalu menjaga syariat-syariat Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan jadikan pula keluarga besar kami ini ya Allah, keluarga yang selalu menjunjung tinggi syariat-Mu ya Allah, keluarga yang selalu takut kepadamu ya Allah, yang semakin hari iman dan takwa kami meningkat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Wa anta qadiyal hajat
Engkau yang maha mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha segala mengabulkan apa yang kami inginkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, mohon doakan kami nanti kami berangkat ke Lampung. Didoakan agar kami selamat sampai tujuan, karena memang jalannya agak kelak-kelok Pak ya, bengkol kanan bengkol kiri, samping kanan jurang, samping kiri jurang. Makanya insya Allah dengan doa Bapak semua kami bisa selamat sampai tujuan, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutur bicara cemari disusun maaf dipinta. Mari kita tutup acara kita dengan sama-sama bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai apa yang disampaikan oleh apa kawan? Ketemu sahabat lama. Aura pengantin baru. Kan belum mau kan, kurang emang. Betul kan? Gitu emang ngomongnya. Untuk petugas sapu jagat Tadi ke Lampung. Camping ya, coba ada cara iya ke Lampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah, Bapak tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang kami muliakan Sahibul Hajat Bapak Insinyur Syafi'i Az-Zahri. Oh, maaf. Pinjam. Dua, tiga. Lagi. Kamu masuk. Yang penting main. Bebas. Bapak di sini, Pak. Bapak sini. Bapak sini. Belum. Pak. 1, 2, 3.
Makasih dulu ya. Yuk. Coba ya.